seperti orang gila. Ya, Coba jelaskan Kang. nah, Ini nggak masuk akal soalnya. dalam 3 hari, cuma 3 hari di dunia sini. Saya di sana tiga minggu, Kang. Oh berarti ada perbedaan waktu Kang ya? Dan waktu ada pasti. Di sana saya 3 minggu. Saya di sana asik, Kang. Di sini di 3 hari di sini. Keluarga saya kan bilangnya, gimana kenapa sampai diobatin kemana-mana ya kan, orang bisa gila. Diobatin juga. Oke teman-teman, kali ini saya sampai juga di Indramayu, yang dimana konon katanya salah satu narasumber kita kali ini pernah melakukan salah satu ritual yang membuat dia kehilangan kesadaran diri. Dan ini gokil sekali men, rumahnya di ujung atau di tengah-tengah sawah. Kalian bisa lihat sendiri ya, tuh lihat semuanya sawah. Dan di situ saya lihat ada beberapa orang, katanya rumahnya itu ada di ujung. Nanti kita tanya. Informasi itu saya dapatkan dari ibu-ibu yang tadi di sana, dan perjalanannya lumayan jauh, dan kebetulan di sana itu ada posko yang nggak bisa lewat teman-teman. Oke, kita langsung saja ke sana. Nampaknya ada beberapa orang. Oke, ini kayaknya ada nih orangnya. Mudah-mudahan bener nih. Oke, assalamualaikum. Aduh, Kang, kamu tanya nih kalau mau ketemu sama Kang Reno mana ya? Oke, Reno ya. Silakan. Oh ya Kang, maaf ganggu ya. Ya, mangga. Ini sama Kang Reno. Ya, Kang, ini bisa ganggu waktunya nggak sebentar Kang? ya. Kalau masalah ganggu sih, enggak sih, Kang. Ya. Saya adalah waktu juga buat ngobrol, Mas. Emang kenapa, Kang? Ya soalnya kan gini Kang, saya waktu ke Majalengka kan nggak ketemu. Di situ kan ada gubuknya Kang Reno, cuman kayaknya udah lama ditinggalin tuh. Ya, Saya nanya sama tetangga yang di sana, katanya Kang Reno lagi pulang ke Indramayu, lagi ada urusan sebentar katanya. Dan saya nyasar Kang di sana Kang. Saya nyasar dari sana sampai dan ternyata nama Reno di sini banyak Kang. ya. Kalau dari Nasar ke sana mah emang jauh, Kang. Kan maksudnya pinggiran Singapura. Oke, bisa aja nih Kang Reno. Oke Kang, nanti saya minta waktunya Kang ya. Oke, Sebentar. siap. Ngomong-ngomong ngobrolnya di mana Kang? Enak di situ aja. Oke, siap. Yuk. Oke nih Kang, untuk ini pakai yang ini dulu. Oke teman-teman, kali ini yang kita cari-cari ini sudah ada nih, sudah ketemu. Ini jujur aja, sampai saya muter-muter kemarin Kang, saya ke Majalengka dan saya memutuskan juga untuk besoknya langsung ke Indramayu gitu. Nah, kebetulan banyak teman Kang Reno yang pernah diwawancara sama Kang WK, dia ngasih nomor gitu. Oke, sebelumnya gini, kita kenalan dulu Kang. Ya. Ini Kang siapa nih? Kang Reno Saputra. Oke, Kang Reno ya. Ya. Gini Kang, saya tertarik sekali dengan salah satu cerita Kang Reno, yang dimana saya lihat itu Kang Reno sampai bercinta dengan Ratu Mala. Kalau masalah bercinta dengan Ratu Mala, Kang, ya itu sudah istilahnya cerita sudah bukan rahasia umum lagi sih, Kang. Bukan rahasia umum lagi. Ya, bukan rahasia umum lagi, bahkan masyarakat di sini juga istilahnya bukan sekedar cerita-cerita yang gimana gitu, Kang. Ya umum lah gitu, sudah Ya. terbiasa. Karena Intinya mungkin orang sini juga udah banyak yang tahu Kang ya. udah banyak yang tahu, udah. Oke Kang, sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang lebih intim lagi, sekarang ini Kang Reno di sini ini aktivitasnya apa Kang? Kan kalau setahu saya Kang Reno itu kan waktu di Majalengka kan bertani. Nah sekarang itu kan Kang Reno di sini udah lama, emang mau pindah ke sini apa gimana Kang? Kalau masalah pindah di Indramayu nih, Kang, ya. Karena Indramayu kan istilahnya tempat kelahiran juga. Nanti juga kita ke Majalengka lagi gitu. Oh jadi di sini hitung-hitung liburan Kang ya? Ya hitung-hitung liburan dan istirahat dulu lah gitu. Istirahat.
rencananya juga mungkin ya pertengahan tahun ini ke Majalengka lagi ya. Oke, siap Kang. Tapi dengan waktu yang dekat lagi, Kang Reno juga kan bakal ke Majalengka lagi. Masalah aktivitas saya di sini, saya sehari-hari beternak burung, Kang. Oh, di sini berternak burung juga. Karena di sini banyak burung ya. Iya. Sekarang gini Kang, ini saya penasaran nih, awal mula Kang Reno itu bisa sampai ke lembah hitam itu, tanda kutip Kang ya, ini gimana Kang ceritanya? Biar kayak yang lain juga tahu. Cerita awalnya juga Kang ya, ini cerita awal pada saat kenal Ratu Mala juga ya. Saya di Majalengka itu mencari sosok sahabat. Nah, setelah di Majalengka ketemu, saya tinggal di situ, Kang. Setelah ketemu sama teman, langsung tinggal di situ. Nah, ini singkat ceritanya Kang. Setelah kayak Kang Reno tuh udah sampai menggeluti, ini katanya ada uang berhamburan, itu gimana Kang ceritanya Kang? Ya kalau masalah uang berhamburan itu berawal dari iming-imingan si Ratu Malanya, Kang. Jadi sosok penguasa alas Cikawung itu yang berada di pohon iplik kata orang itunya, Kang. Pohon iplik? Ya, pohonnya besar tuh Kang, besar banget, berada di tengah-tengah hutan. Cerita dari masalah uang yang berhamburan itu, saya didatangi sosok Ratu Mala itu Kang di sebuah gubuk. Di sebuah gubuk ya? Ya, di sebuah gubuk. Saya didatengin, diiming-imingin kalau saya bisa ikut dengan Ratu Mala, apalagi disuruh menikah. Jangankan uang, istana pun dia kasih. Jangankan uang, istana pun bisa dikasih. Ya. Itu pada saat itu Kang Reno dengan keadaan sadar atau nggak sadar? Kalau keadaan waktu itu setengah sadar dan tidak sadar sih Kang. Antara sadar dan tidak sadar. Waktu itu? Waktu itu. Mungkin kalau untuk harinya Kang, apa misalkan itu ada hari-hari khusus atau memang di hari-hari biasa juga bisa Kang? Waktu awal sih hari-hari, bukan hari-hari biasa Kang, ada harinya, hari semacam hari malam Kamisnya gitu. Yang terutama di malam Jumat. Oh, pada saat itu pas malam Jumat. Malam Jumat gitu. Pas saya menjaga di kebun, di hutan tuh, di Cikawung. Saya tidur di gubuk tuh Kang sendirian. Nah, disitulah sosok Ratu Mala datang dengan bau harum, berbau harum bunga Kang. Oh, berarti harumnya harum bunga Kang ya? Ya, harum bunga. Itu memang ada golongan bunga-bunga tertentu atau semua bunga Kang? Ada bunga khusus Kang. Ada bunga khusus ya? Semacam bunga apa Kang? Kali aja yang lain bisa tahu gitu? Kalau bunganya seperti bau bunga-bunga cempaka Kang. Bunga cempaka ya? Kata orang Jawa bilang mah bunga kantil lah gitu. Oh gitu. Ya. Berarti cempaka itu kantil Kang? Kantil. Oh. Kata orang Indramayu sih kantil katanya. Iya, kantil. Tapi bukan ngintil Kang ya? Ya, bukan ngintil. Itu bunga kantil. Nah, di situ saya bertemu dengan Ratu Mala Kang. Masalah tentang uang berhamburan itu ya di situ. Dikasih sosok, bukan sosok ya, dikasih uang berhamburan itu sampai ke bawah-bawah gitu Kang ya, ke bawah tempat tidur saya nih. Tuh, kalau kamu mau ikut sama saya, uang buat beli apa aja bisa di situ. Kalau mau ikut berarti bisa ngambil uang ya Kang ya? Ya, tapi keadaan saya itu antara sadar dan tidak sadar Kang. Orang saya pas saya tidur sih, lagi kelentang itu. Mimpi kali Kang Reno itu? Bukan masalah mimpinya. Kalau dibilang mimpi, emang logikanya mimpi ya. Tapi itu fakta Kang, kenyataan. Fakta. Ya, karena apa? Saya bilang fakta dan kenyataan. Begitu saya terbangun, uang itu banyak ada Kang. Saya rasa. Dan nominal itu
udah terhitung lah. Kalau diperkirakan kira-kira berapa ini Kang? Berapa Kalau rupiah? diperkirakan itu kayaknya MM-an tuh. Wow, ini sampai MM-an Kang? Ya. Oke teman-teman, ini singkat ceritanya Kang Reno pada saat itu dengan keadaan sadar dan tidak sadar, tapi Kang Reno ini memastikan bahwa sini bukan mimpi Kang ya. Ke teman-teman, bahkan uang yang didapat itu bukan cuma ratusan juta teman-teman, tapi di sini udah angkanya udah gede banget, itu angka M gitu. Oke, ini kan yang saya tahu Kang, biasanya kalau misalkan ada satu jin atau satu makhluk yang memberikan uang sebanyak itu biasanya kan harus ada tumbal Kang. Ini kira-kira ada tumbalnya? Kalau masalah tumbal kita yang pasti ada. Karena Ada. apa? Sosok Ratu Mala mengajak saya sama beliau dengan syarat meninggalkan anak. Harus meninggalkan anak dan istri. Ya, Sayang banget tuh Kang, masa harus ditinggalkan? ya itu makanya Kang, saya banting tulang kerja, berkebun, panas-panasan, hujanan. Oh, jadi Kang Reno itu rela sampai nggak rela kepanasan demi anak istri Kang ya? Ya, Ini luar biasa teman-teman ya. Ini ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Buang sisi negatifnya dan ambil sisi positifnya. Kang Reno ini orang yang hebat teman-teman. Kenapa saya katakan ini Kang Reno orang hebat? Karena Kang Reno itu sanggup memilih satu keputusan yang tepat menurut saya, karena mengambil permata yang sangat indah di dunia itu tiada lain tiada bukan adalah anak dan istri Kang ya. Teman-teman, apalah artinya uang yang begitu banyak timbang kita harus meninggalkan anak dan istri, sedangkan jeripayah kita sendiri itu untuk anak istri. Dan contohnya seperti Kang Reno ini yang sangat luar biasa sekali teman-teman. Dan konon Kang, katanya kayak Kang Reno dapat bulian, cacian gitu dari warga sekitar Mapang ya. Ini kira-kira benar nggak sih Kang? kalau masalah bulian, cacian, ngaan bahkan saya memang benar. Masyarakat itu menghina, membuli dan mencaci saya karena dianggap saya itu orang gila Kang. Berarti sudah dianggap orang gila ya? Ya, orang gila. Nah ini Kang menarik sekali, katanya kan kayak Kang Reno itu sempat waktu pas melakukan ritual itu sempat terjadi, ya maaf nih Kang, gangguan mental nih. Ini gimana ceritanya Kang? Ini kurang paham juga nih. Kalau masalah gangguan mental sih menurut saya pribadi nih Kang ya. Ya. Antara saya sadar dan tidak sadarnya begitu Kang. Antara sadar dan tidak sadarnya Ya. pada saat waktu itu Kang. Pada saat waktu itu masyarakat pun mengira saya itu gila Kang. Masyarakat sempat mengira Kang Reno gila. Ya. Nah ini gimana ceritanya Kang Reno nggak merasa gila, tapi masyarakat mengatakan Kang Reno itu gila. Gimana ceritanya Kang? Ceritanya begini, pada waktu itu saya masuk ke alamnya diajak oleh sosok Ratu Mala. Sangat megahnya Kang. Berlapis emas. Dan Lapisannya emas Kang. ya, namanya berlapis emas, megah dan banyak dan berkilauan sekali. Wah, aja Kang. Makanya kayak apa ya, kita hidup di aja tuh ada yang berkebun apa aja dan pengawal itu. Bahkan di sana juga ada yang berkebun, ada yang ini, berarti sama dong kayak kita Kang. Ada sama kayak kita di sana ada. Oke teman-teman, ini ada beberapa teman saya juga yang mengatakan kalau di sana itu katanya memang sama seperti kita, dan ini real ya. Ini saya bertanya langsung sama narasumbernya, dan ini Kang Reno udah nggak main-main teman-teman. Kang Reno udah orang yang hebat, bahkan Kang Reno juga bisa dikategorikan sebagai pentolan dari pemuda-pemuda yang ada di sini, karena beliau itu Kang Reno tuh sanggup membawa yang namanya tuh inspirasi perubahan lah pada lingkungan Kang ya. Nah kita lanjut Kang ya di satu pertanyaannya. Ini kan ada antara sadar dan tidak sadar, bahkan masyarakat sendiri itu menganggap Kang Reno itu gila atau ODGJ. Ini bisa sampai disebut gila kan, harusnya orang gila itu kan
peliharaan Kang gitu, teriak-teriak atau itu kan yang saya tahu gitu. Ini kok Kang Renonya bahkan nggak ngerasa, saya nggak ngerti gitu. Jadi saya nggak ngerasanya begini Kang ya. Dengan durasi 3 hari Kang. Memang durasi 3 hari singkat. Nah, masyarakat sudah menyebut saya itu orang gila. Perasaan saya itu orang saya lagi main tuh ke Istana Ratu Mala. Bahkan saya di sana tuh dirajahkan Kang. Oh, jadi Kang Reno di sana itu, sebentar-bentar, berarti ada dua Kang. Ini gimana ceritakan di sana Kang Reno itu dianggap raja atau dirajakan sama Ratu Mala dan juga punggawa-punggawanya kurang lebih seperti itu Kang ya? Ya, Mungkin dikasih makan yang enak, ya. mungkin dikasih jamuan dan hidangan. Bahkan diajak keliling Kang. Istana Ratu Mala. Di sini selama 3 hari Kang Reno dicap gila. Dicap gila di sini. Yang saya anehnya tuh di dunia nyata saya tuh dicap gila. Oke, ini teman-teman yang saya tertarik dari Majalengka datang ke Indramayu itu di poin ini teman-teman. Kang Reno dicap gila karena saya yakin di channel manapun yang pernah wawancara Kang Reno ini belum pernah mengangkat tentang cerita ini, dan saya beruntung sekali. Oke Kang, ini kan ada dua nih, Kang Reno di sana diam seperti raja dijamu, dan di sini seperti orang gila. Ya, Coba jelaskan Kang. Nah, ini nggak masuk akal soalnya. dalam 3 hari, cuma 3 hari di dunia sini. Saya di sana 3 minggu Kang. Oh berarti ada perbedaan waktu Kang ya? Dan waktu ada pasti. Di sana saya 3 minggu. Saya di sana asik Kang. Di sini di 3 hari di sini. Keluarga saya kan bilangnya, gimana kenapa sampai diobatin kemana-mana ya kan, orang bisa gila. Diobatin juga. Iya sempet di rupiah gitu katanya. Oh, berarti itu pengakuan dari keluarga saya sendiri. Lalu dari warga gimana Kang? Nah, kalau dari warga sempat jadi tontonan Kang, saya tuh katanya jadi tontonan warga, reaksi itu Oh berarti rame heboh Kang ya? heboh. Oke. Itu Kang yang bikin saya pas durasi 3 hari katanya kan, di sini 3 hari padahal saya di sana 3 minggu. Oke teman-teman, ini menarik sekali ya. Ini ada perbedaan waktu teman-teman, jadi ada kalanya ada benar juga, ada yang antara 1 hari 1 tahun ada Kang ya? Ada. Cuman Kang Reno di sini 1 hari perbandingan 1 minggu, karena kata Kang Reno tuh 3 minggu di sana, dan 3 minggu di sana itu ngapain Kang? Nah, karena tuh saya tuh istilahnya Kang ya, tadi suruh makan yang enak-enak, bahkan diperlihatkan tuh juga banyak perkebunan yang luas banget. Maka keliling di Istana Ratu Mala tuh 2 minggu belum clear Kang, belum tuntas. Ini bener-bener mantap ini teman-teman. Selama hampir 2 minggu 3 minggu keliling Istana Ratu Mala itu enggak nyampe itu begitu mewah dan megahnya Kang ya. Nah, bahkan yang saya anehnya itu di zaman Ratu Mala itu banyak tahanan-tahanan juga, kita nggak tahu tahanan apanya. Oh. Terus cuma sempat ada beberapa yang ditahan itu teriak-teriak minta tolong Kang. Oke teman-teman, ini berarti di sana itu komplit ya, seperti kayak kerajaan yang seperti di televisi mungkin ya, kurang lebih, karena saya juga kurang tahu. Ada petani, ada penjara, ada pokoknya komplit semua. Dan anehnya lagi Kang, ada satu buat tempat pengasingan seperti kayak taman anak-anak. Nah itu anak-anak semua itu aja. Berarti ada seperti kayak taman kanak-kanak pengasingan juga ya. Oke teman-teman, ini buat yang penasaran, nanti next time saya bakal wawancara Kang Reno lagi. Ini karena durasinya udah lumayan ya teman-teman ya. Kita ya begini Kang, setelah saya diizinkan pulang lagi oleh sosok Ratu Mala itu, nah di sini saya itu kan sadar dalam waktu. Oh setelah mungkin kayak Sukma Kang Reno itu masuk lagi ya, jadi cuman saya nggak ngerasa istilahnya gila kan ya. tetap tuh ucapan dari masyarakat tuh saya tetap gila tuh tetap nggak pernah merasa Kang ya. Mungkin sampai saat ini udah ingat atau memang nggak ingat Kang? Ya udah ingat. Kalau sekarang ingat apa yang kemarin dilakukan Kang ya? Ingat. Oke teman-teman, dan jangan sekali-kali tergiur sama uang ratusan juta atau miliaran,
karena itu bisa mengakibatkan kalian sendiri akan menyesal pada akhirnya. Nah, dan pesan saya itu begini ya, buat para dan teman-teman semua, pengalaman pribadi yang ya Siap. Pesan untuk semua, walaupun dalam keadaan sulit apapun ya, tentang ekonomi kita, seperti pengalaman saya ini, jangan sekali-kali untuk oleh rayuan-rayuan makhluk yang tak kasat mata. Oke teman-teman, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.